Nah, pada pembahasan kali ini ada 6 konten yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada konversi lahan, yang ketiga studi kasus, yang keempat ada masalah, kemudian strategi penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia memiliki potensi di sektor pertanian yang cukup besar. Sektor pertanian memiliki ketahanan di masa krisis sekalipun. Hal ini dapat dilihat pada masa pandemi COVID-19 tetap memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,59% secara year on year pada kuartal 4 tahun 2020. Selain itu, subsektor tanaman pangan memiliki pertumbuhan 10,47%. Namun sayangnya, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kinerja pada sektor pertanian, isu dan permasalahan dalam sektor pertanian. Nah, apa saja sih isu dalam permasalahan pertanian ini? Nah, dari beberapa isu pertanian, di sini saya akan membahas 3 isu permasalahan pertanian yang sering terjadi saat ini. Yang pertama yaitu penurunan sumber irigasi pertanian, yang kedua konversi lahan, dan yang terakhir adalah lemahnya program peningkatan kompetensi pertanian. Namun di sini saya akan lebih fokus kepada isu permasalahan pertanian konversi lahan. Nah, apa sih konversi lahan? Jadi, konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula, seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Misalnya, berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung berubah menjadi lahan permukiman. Konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Nah, pada studi kasusnya, saya akan memilih studi kasus dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan dengan studi kasus di Kabupaten Banjar. Yang mana pembahasannya ini ada 4, yaitu pendahuluan, kemudian permasalahan, pembahasan, dan juga strategi penyelesaian. Nah, berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Banjar yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian batas wilayah Kabupaten Banjar sendiri di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, kemudian bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru dan juga Tanah Bumbu, kemudian bagian barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian di Kabupaten Banjar ini memiliki 19 kecamatan, yaitu antara lain ada Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, Aluh-Aluh, Kecamatan Ketahanyar, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Karangintan, Astambul, Simpang 4, Pengaron, Sungai Pinang, Ananyu, Mataraman, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Peramasan, dan yang terakhir adalah Kecamatan Telaga Bauntung. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya.
Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, tentu di sisi lain memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Namun sayangnya dewasa ini telah terjadi alih fungsi lahan pertanian yang merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang sangat serius terhadap produksi pangan, lingkungan, fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan pertanian yang subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian menjadi pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Nah, lalu apa sih dampak negatif dari alih fungsi lahan sendiri yang dapat menimbulkan masalah? Yang pertama adalah alih fungsi lahan menjadi ancaman ketahanan dan kedaulatan pangan. Permasalahan kedua, alih fungsi lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Yang ketiga, makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Yang keempat, berkurangnya lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi pangan yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. Pada pembahasan ini yang pertama ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dalam melaksanakan atau melakukan alih fungsi lahan perlu kiranya memperhatikan tata ruang. Hal ini karena tata ruang itu sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pada pembahasannya kedua, ada pemenuhan hak masyarakat atas pangan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan.
Isu ketahanan pangan menjadi salah satu isu krusial bagi Indonesia karena pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Perlindungan hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dalam ketentuan dalam pasal 28A dan pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Kabupaten Banjar melihat kondisi banyaknya wilayah kecamatan yang melakukan konversi lahan, di mana laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menjadi salah satu tantangan utama dalam permasalahan pangan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah, maka permintaan pun akan terus meningkat. Untuk mengatasi terjadinya permasalahan pangan, maka pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan kebijakan berupa pencetakan sawah baru, diversifikasi pangan, memberikan program padat karya berupa pelatihan, keterampilan sasaringan, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan juga perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian. Pada pembahasan yang ketiga adalah perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pangan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan pertanian. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pangan, Indonesia telah memiliki 3 undang-undang yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam 3 undang-undang adalah: yang pertama, terkait pangan. Bagaimana pemerintah daerah menjamin ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, konsumsi pangan, melindungi produsen pangan, keamanan pangan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemda harus memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah untuk mendapatkan akses tanah negara. Dalam hal ini, undang-undang mengharuskan Pemda untuk terlebih dahulu menetapkan dan melindungi kawasan pertanian pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, dari permasalahan dan juga pembahasan ada juga strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan terkait penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan pertanian. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan kebijakan berupa pencetakan sawah baru di versi pangan, memberikan program padat karya berupa pelatihan keterampilan sasaringan, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan juga perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian. Yang ketiga adalah Pemda harus memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah untuk mendapatkan akses tanah negara. Dalam hal ini, undang-undang mengharuskan Pemda untuk terlebih dahulu menetapkan dan melindungi kawasan pertanian pangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
Jadi, pada kesimpulannya yaitu seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian, maka sumber daya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Yang kedua, pengendalian konversi lahan pertanian merupakan sebuah sistem yang melibatkan peraturan dan pelakunya, serta keterkaitan misi antar instansi terkait agar dapat mengintervensikan berbagai kepentingan dalam rangka pengendalian lahan pertanian. Yang ketiga, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Banjar telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dan cadangan pangan masyarakat sebagai program antisipasi dari alih fungsi lahan pertanian kepada non-pertanian, yaitu menjadi wilayah permukiman, dengan melakukan beberapa terobosan kebijakan berupa pencetakan sawah baru, disertifikasi pangan, memberikan program padat karya berupa pelatihan keterampilan sasaringan, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian. Yang terakhir adalah perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Penetapan lahan pertanian merupakan salah satu opsi kebijakan paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian yang akan berdampak sistematik pada pemenuhan hak masyarakat atas pangan di kemudian hari.